Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, merahmati dan juga melindungi kita semua. Ikhwatu iman, arsadakumullah. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 86, halaman 122. Al-Maidah ayat 86. Kita bahas tadinya sedikit. Walla alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, zi mad tabi'iyah, ada huruf ya jatuh setelah kasroh atau kasroh bertemu huruf ya, baca panjang dua ketukan itu. Kafaru mad tabi'i waw, ada waw sukun jatuh setelah doma atau doma bertemu waw sukun, sama dibaca panjang dua ketukan. Wa kadzabu matabi waw bi'a matabi alif ya mad badal, karena setelah ya dalam kaidah bahasa Arab sebetulnya ada alif itu, lalu alifnya diganti dengan harokat berdiri, dibadal. Tina'u majaiz munfasil, mantabi alif bertemu hamzah secara terpisah, jadi dibacanya lebih dari tobi'i. Kalau tobi'i itu biasa dua ketukan, kalau lebih dari tobi'i luar biasa, itu bisa 4 bisa 6 ketukan. Ulaina mad wajib muttasil, kalau yang tadi mad jaiz munfasil, yang ini mad wajib muttasil. Bedanya karena ada mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata gitu. Kalau yang tadi mad tabi'i alif bertemu hamzah secara terpisah, tapi sama dibacanya panjang 4 sampai 6 ketukan. Asha mad badal bul idhar qamariyah atau alif lam qamariyah, jadi lamnya dibaca jelas. Jahim mad arid lisukun, karena ada wakof. Wakof itu tanda berhenti, wukuf itu kan diam, berdiam diri di Arafah. Di wakof itu tanda berhenti didahului mad tabi'i, atau ada mad tabi'i jatuh pada wakof. Itu dibacanya panjang, lebih dari tabi'i juga Pak, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bila dibanding-banding gitu, antara orang-orang Yahudi dengan orang Nasrani gitu, atau antara orang-orang musyrik dengan orang Nasrani, maka orang Nasrani itu lebih berpotensi
untuk bisa menerima Islam. Jadi sedikit orang Nasrani itu lebih punya potensi bila dibanding dengan orang-orang Yahudi. Itu dulu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berada di Madinah, Pak. Jadi pada saat beliau berada di Madinah itu kan di situ ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan di Mekah ada orang-orang musyrik gitu, Pak. Nah, yang paling berpotensi besar untuk menerima Islam waktu itu adalah orang-orang Nasrani. Dan banyak fakta dalam sejarah itu, umpamanya orang-orang Habasyah, Pak, yang dipimpin oleh Raja Najasyi itu. Nah, itu kan Raja Najasyinya itu masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk hijrah ke Habasyah gitu. Kan hijrah itu 3 kali lah di zaman Rasul itu. Pertama, Rasulullah itu hijrah ke Thaif, tapi oleh penduduk Thaif ditolak, sampai Rasulullah kan dilempari dengan batu waktu itu. Kemudian yang kedua itu kan ke Habasyah. Mungkin kalau sekarang apa ya, Ethiopia mungkin. Nah, itu diterima itu setelah ada dialog antara utusan Rasulullah dengan Raja Najasyi waktu itu. Salah satunya adalah Raja Najasyi itu menanyakan bagaimana ciri-ciri Nabi kalian itu. Lalu para sahabat yang diutus Rasulullah itu menjelaskan bahwa di antara ciri Nabi kami ini, para pengikutnya adalah orang-orang miskin, katanya itu. Para pengikut Nabi kami itu orang-orang miskin. Nah, pada saat itulah Raja Najasyi itu masuk Islam, dan kemudian beliau pun memerintahkan rakyatnya untuk masuk Islam. Nah, itu adalah seorang raja yang beragama Nasrani itu, Pak, agama Nasrani. Tapi tentu seorang Nasrani yang taat gitu, Pak, yang taat. Jadi kalau orang Nasrani itu taat, Pak, taat kepada nabinya gitu, taat kepada kitab sucinya, dia pun beragama itu niatnya betul-betul ikhlas karena Allah itu, beragama itu. Nah, biasanya ketika datang al-haq, kebenaran, itu mudah untuk membuka diri, menerima gitu. Karena tidak ada ambisi, Pak. Samalah orang Islam pun begitu, Pak. Orang Islam itu kalau niat berislamnya itu ikhlas gitu. Ikhlas berislamnya itu. Kan ada orang yang berislam itu karena kepentingan gitu, Pak. Dia beragamanya juga ikhlas, taat kepada kitab sucinya, taat kepada ajaran Rasulnya. Itu biasanya ketika diberi masukan, dia salah umpamanya nih, diberi nasihat, diberi masukan, mudah untuk menerima. Sebab orang seperti itu biasanya yang ada dalam pikirannya beragama itu bukan menang atau kalah gitu, tapi benar apa salah. Nah itu, Pak. Nah, seringkali orang itu hari ini beragama itu menang atau kalah gitu. Ormas dengan ormas itu yang terjadi persaingan menang atau kalah. Mestinya ini benar apa salah gitu, Pak.
Nah, kalau niatnya seperti itu, mencari al-haq, mencari kebenaran, maka biasanya menerima Islam itu mudah, itu mudah. Nah, jadi ada atau cukup besar potensi orang Nasrani pada saat itu untuk menerima Islam bila dibanding dengan orang-orang Yahudi. Nah, bagi mereka itu, biasanya cirinya itu mereka sangat berharap Allah memasukkan mereka bersama barisan orang-orang soleh. Nah, itu tulus mencari kebenarannya itu, Pak. Ada orang itu, Pak, kalau ini pamannya dia mempelajari ilmu agama gitu ya, mencari ilmu agama, betul-betul niatnya itu ikhlas, ingin memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya. Nah, biasanya orang seperti itu menjadi baik. Ada juga orang yang pelajari agama itu dengan niatan yang lain. Nah, susah untuk menjadi baik. Nah, bagi orang-orang yang seperti tadi, yang sangat berharap bahwa dirinya itu dimasukkan oleh Allah pada barisan orang-orang soleh, Allah berikan imbalan, Allah berikan sawab. Pertama surga, nah surga, yang kedua dia ditempatkan, dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang muhsin. Nah, adapun sebaliknya, ini di ayat 86 Allah berfirman, walladzina, dan orang-orang yang kafaru, yang kafir, dan orang-orang yang mengunci penglihatan, mengunci pendengaran, mengunci hatinya, orang-orang yang menutup pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Berarti kan kalau menutup ada yang ditutup, Pak. Nah, apa yang ditutupnya itu? Al-haq, al-Islam. Dia menutup mata, menutup hati, menutup pendengaran dari kebenaran Islam. Wa kadzabu, dan senantiasa mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Jadi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah, alam semesta ini, kitab Allah yang besar, Pak, ataupun ayat-ayat qauliyah, ayat Qur'aniyah seperti Al-Qur'an ini nih. Atau terlebih-lebih Al-Qur'an oleh mereka itu didustakan. Nah, maka ancaman bagi mereka itu adalah ulaika, mereka itu sahabat, Pak, sahabat. Sahabat itu kan selalu berbarengan. Ada juga yang menafsirkan ashab itu pemilik, sahibul bait, itu sahibul maqasid, itu ashab. Jadi ashabul jahim, mereka itu sahabat neraka jahim atau pemilik neraka jahim atau penghuni neraka jahim. Neraka disebut al-jahim. Nah, ini salah satu nama neraka, Pak. Jahim itu adalah sebuah lubang yang sangat dalam, itu, Pak. Sebuah lubang yang sangat dalam. Jadi salah satu nama neraka itu jahim karena si neraka itu di samping memiliki siksa berupa api itu, ada ciri tersendiri, yaitu sangat dalam, itu, Pak. Lubangnya itu sangat dalam. Kan macam-macam lah nama neraka itu, Pak.
ada neraka apa hutomah gitu. Nah, hutomah itu ini memecahkan, mematahkan. Nah itu kan menunjukkan bahwa salah satu siksanya itu adalah ketika seorang penghuni neraka itu disiksa dengan cara dipecahkan, dipatahkan lah Pak. Di samping tentu dibakar dengan api. Nah, ayat 87. Ya ayyuha, nah wahai sekalian, alladzina, orang-orang yang, arti asalnya itu yang, Pak, arti asalnya. Ini kan ismul mausul ini. Tapi dalam kata yang itu di situ biasanya ada subjek yang mengiringi, yang menempel. Nah, siapa subjeknya itu? Di sini subjeknya itu adalah manusia. Maka sering terjemahkan orang-orang yang. Wahai orang-orang yang amanu, beriman. La, janganlah. Nah ini la-nya la nahi, ini melarang Pak. La tuharrimu, nah, janganlah kalian mengharamkan thayyibat, yang baik-baik. Ma, sesuatu ahalla, yang telah dihalalkan Allahu, oleh Allah, lakum, terhadap kalian. Jadi yang punya kuasa, yang punya prerogatif untuk mengharamkan dan menghalalkan itu Allah itu Pak. Sesuatu yang sudah Allah haramkan jangan coba-coba kita menghalalkan gitu. Atau sebaliknya, sesuatu yang sudah Allah halalkan jangan coba-coba kita mengharamkan itu. Dulu orang-orang musyrik Pak, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ada gening ini unta yang sebetulnya kan awalnya unta itu Allah halalkan gitu. Tapi kemudian ada beberapa unta yang mereka haramkan karena unta ini sudah dipersembahkan untuk sesembahan mereka. Biasanya untanya itu diberi ciri, diberi tanda Pak. Umpamanya di telinganya itu ada dilobangi lah gitu. Lalu unta itu dilepas tuh ke alam bebas. Karena unta itu tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dijadikan alat angkut, dan tidak boleh juga disembelih, karena itu adalah unta yang sudah dipersembahkan untuk Tuhan mereka. Haram itu disembelih. Nah itu kan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Itu kan kayak khomer gitu ya, babi itu kan sudah Allah haramkan tapi kemudian mereka halalkan. Berzina sudah Allah haramkan tapi kemudian mereka halalkan. Nah jadi ketika orang itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia sudah mengambil hak prerogatifnya Allah. Secara tidak langsung dia sudah menempatkan posisi dirinya pada posisi Tuhan gitu Pak. Karena yang punya hak untuk menetapkan ini halal ini haram adalah Allah dalam Al-Quran. Wala, dan janganlah tak tadu, nah, kalian melampaui batas Pak. Bagaimana melampaui batas itu? Begini nih, ada orang itu yang terkadang nih
dalam banyak hal itu melampaui batas. Umpamanya ketika berpuasa, dia berpuasanya melampaui batas, jadi tidak benar juga gitu. Namanya puasa 40 poe 40 peting gitu. Kita melampaui batas Pak, melampaui batasan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Orang-orang di sekitarnya memandang soleh, si bapak eta mah soleh pisan cenah. Nah, eta geus 40 poe 40 peuting puasa wae bageur cenah. Padahal salah itu. Ada juga yang melampaui batas itu buka puasa. Ini buka puasa ada yang melampaui batas. Lamun buka puasa cenanya kudu buka nate niis cenah. Tong murak dahareun anu aya rasaan, anu aya wangian gitu. Jadi makanan nate kudu direbus, disepan. Biasana anu sok direkomendasikeun teh kui Pak, ubi, kentang gitu. Nah geuning teu nahar korma teu meunang gitu. Kudu murak nate buka nate ku ubi. Nah ini melampaui batas ini Pak nih. Dia niatnya sebetulnya baik tapi nggak pakai ilmu gitu. Melampaui batas akhirnya, berlebih-lebihan. Nah dulu kisahnya begini nih Pak, terkait dengan ayat ini. Ada sekelompok sahabat itu datang menemui istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah sedang tidak ada gitu. Nah kemudian mereka bertanya perihal ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakanlah tuh oleh para istri Rasulullah itu bagaimana ibadahnya Rasulullah itu. Kemudian setelah para istri Rasulullah itu selesai menceritakan bagaimana ibadah Rasulullah baik kualitas ataupun kuantitasnya, kemudian orang-orang tersebut berkata, kalau begitu katanya nih, kan mereka punya keyakinan begini, Rasulullah itu kan sudah dijamin masuk surga gitu. Sementara kami belum gitu. Lalu mereka nanya bagaimana ibadahnya Rasulullah itu. Nah, setelah diberikan penjelasan oleh para istri Rasulullah, lalu mereka mengatakan kalau begitu kami tidak akan makan daging katanya. Sebagian kami akan berpuasa selamanya. Kemudian mereka pun mengatakan lagi kalau begitu kami tidak akan menikah katanya. Kami akan melajang, menduda selamanya katanya. Kalau begitu kami tidak akan tidur, kami akan sholat sepanjang malam katanya. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Rasulullah nggak setuju dengan keinginan mereka itu, tidak membenarkan apa yang mereka katakan itu. Lalu Rasul mengatakan, saya ini berpuasa katanya, tapi saya juga berbuka katanya gitu. Jadi lamun cek bahasa orang manyanyahoanan pisan gitu. Saya ini orang yang rajin puasa gitu, tapi juga saya berbuka gitu. Saya ini orang yang menikahi istri gitu. Kenapa ente mual kararawin gitu? Saya ini orang yang rajin sholat tahajud, tapi juga saya tidur juga gitu. Jadi Rasulullah tidak sepanjang malam tahajud, ada tidurnya kan. Ada sepertiga, ada separuh malam kan gitu. Nah,
Banyak orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang kemudian berlebihan, akhirnya mereka tidak kawin, Pak. Naon ngaranna tara kawin teh? Geuning sok tara kararawin. Nah, itu kan berlebihan, itu melampaui batas itu. Padahal nikah itu kan diperintahkan dalam agama. Nah, itu. Maka ada bapak-bapak yang nuntun nikah deui niatna tong kitu. Jadi niatna orang mah rek mendekatkan diri ke Allah moal kawin we. Niatna mah can waktuna we lah gitu kan. Jadi janganlah kalian itu melampaui batas, melampaui batas, Pak. Dalam berbagai hal, Pak. Zakat, infak, sedekah nggak boleh melampaui batas. Kita punya duit banyak nih, tidak punya anak, tidak punya istri, disedekahkan semuanya, nggak boleh itu, melampaui batas itu. Maksimal hibah, wakaf itu maksimal 1/3, Pak. Maksimal itu, Pak. Bagaimana kalau setengah? Jelek itu, Pak. Jelek. Bukannya bagus, itu namanya melampaui batas itu. Apa bedanya hibah dengan wakaf? Nah, itu, Pak. Sebetulnya ada persamaannya wakaf dengan hibah itu. Sama-sama melepaskan kepemilikan lalu diserahkan kepada yang lain. Hibah begitu, wakaf begitu. Jadi kalau orang sudah wakaf jangan ngaku-ngaku deui eta teh nu urang, eta teh nu urang, entong. Kan geus dilepaskan kepemilikannya gitu ta. Makanya bagusnya dicatat diberi akte sertifikat itu. Bedanya hibah dengan wakaf, kalau hibah diberikannya ketika yang bersangkutan masih hidup. Nih saya mau menghibahkan mobil gitu Pak. Itu namanya hibah. Dia masih hidup gitu ta. Kalau wakaf itu biasanya orangnya sudah meninggal gitu Pak. Jadi sebelum meninggal dia berwasiat, nanti tolong nih wakafkan mobil ini ke Masjid Muhajirin. Nah itu wakaf. Maksimal 1/3. Lebih dari 1/3 melampaui batas. Kecuali lamun salah ngitung Pak gitu. Maksudnya 1/3 tapi malah leuwih ti 1/3, itu mah kan salah ngitung tuh. Itu jadi masalah eta mah. Innallaha, nah sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Aina bapak ti isuk-isuk nepikeun kalahor salat we. Enggak disukai itu, Pak. Atau dari pagi sampai pagi lagi ngaji, enggak disukai juga itu. Tiap hari puasa enggak disukai juga gitu. Unggal bulan kawin enggak disukai juga gitu, Pak. Pokoknya yang melampaui batas itu enggak bagus itu, Pak. Yang seger tengah itu, yang sedang-sedang. Dahar loba teuing, goreng oge, Pak. Teu dahar pisan, goreng oge gitu. Yang tengah-tengah we. Satu ayat lagi nih. Wakulu, dan makanlah oleh kalian. Harus ingat Pak nih. Tujuan daripada makan itu adalah seperti yang tercantum dalam doa makan. Apa tujuan makan itu? Agar kita terbebas daripada siksa api neraka, Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, di ujungnya itu waqina adzabannar. Di target final daripada makan biar kita terbebas dari siksa api neraka. Nah, bagaimana caranya ya? Yang dimakannya yang halal dan thayyib. Jadi makanlah oleh kalian mimma, dari apa, razaqakum, yang dirizkikan kepada kalian Allahu, oleh Allah,
Syaratnya dua Pak, satu halal, dua thayyib. Halal sudah jelas nih Pak, kebalikan daripada haram, dan hampir 99% makanan itu dihalalkan oleh Allah. Yang haram itu hanya sedikit sekali Pak, sedikit. Jadi catatan nih, yang haram itu hanya sedikit Pak, mungkin 1%, mungkin Pak. 99%-nya itu halal itu. Kemudian di samping yang halal, thayyib. Ini thayyib ini banyak penafsirannya, tergantung mau menggunakan pendekatan apa. Kalau pendekatan medis nih, thayyib itu yang berdampak positif terhadap kesehatan. Sekarang nih Pak, ada yang halal tapi dampak terhadap kesehatan negatif. Ya entong atuh Pak. Ayeuna kan kayak begini, tulang halal gitu tapi orang murahkan tulang kabeureuyan atuh meureun Pak. Atau jeroan teh halal tapi badan orang udah bermasalah nih, hantem we murahkan jeroan gitu, asam urat kambuh teh Pak. Itu halal tapi untuk orang tertentu mungkin nggak thayyib gitu Pak. Banyak faktor kenapa nggak thayyib, ya mungkin udah lanjut usia gitu Pak. Nyatu nunggu usia segede kieu mah tuh kudu tahu diri, ini makanan ini cocok henteu keur usia 60 tahun ya gitu. Manya geus 60 tahun mulak seblak sapoe 3 kali atuh nya teh cocok. Oh gitu Pak. Jadi yang thayyib untuk usia kita seperti apa lah gitu. Yang thayyib untuk kondisi badan seperti kita apa gitu. Nah itu Pak. Ada juga yang menggunakan pendekatan thayyib itu adalah pendekatan ini akidah. Jadi yang thayyib itu yang didapat tapi tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan. Kan ada Pak makanan itu yang berbau syirik Pak. Makanan ini nih disembelih oleh orang-orang musyrik. Yang menyembelihnya itu orang musyrik, Pak. Domba disembelih oleh orang musyrik gitu Pak ya. Di hari besar mereka. Berarti nih si orang ini karena menyembelihnya di hari besar, itu niatnya itu untuk Tuhan mereka. Nah itu Pak, ya nggak boleh dimakan itu Pak. Aya deh gini, orang tuh menyembelih tapi niatnya teh keur Nyi Roro Kidul, nyentong di dahar tuh, udah tahu keur Nyi Roro Kidul eta. Lumayan ya mangi daging cenah. Daging naon sasajen naon eta keur Nyi Roro Kidul nyantong atuh. Aya deui geuning tumbal buat biar jembatannya kokoh gitu ya, biar rumahnya kokoh, tumbal itu enggak bagus, halal tapi enggak bagus itu. Dari sisi pendekatan akidah itu tidak boleh dimakan. Atau juga ada sisi pendekatannya itu namanya pendekatan inilah akhlak gitu ya. Yang thayyib itu yang didapat dengan cara yang benar itu Pak. Jadi halal didapat dengan cara yang benar. Beras nih halal. Hukum dasar beras itu halal. Tapi nih cara mendapatkan beras, duitnya ini, cara mendapatkan duitnya benar apa enggak gitu Pak. Kalau cara mendapatkan duitnya enggak benar Pak, enggak thayyib itu, maka beras yang tadinya halal berubah jadi haram itu. Untuk dia, untuk yang lain mah enggak. Untuk yang bersangkutan berubah hukum berasnya itu tadinya halal jadi haram. Kenapa? Ya gara-gara eta ta. Nah makanya begini nih,
Banyak orang yang begitu selektifnya dalam memasukkan makanan ke dalam perutnya. Itu dilihat, ini yang ngasih makanan ini siapa gitu. Oh jelas-jelas ini yang ngasih makanan itu pelacur, nggak mau dia. Kan dia nggak punya pekerjaan lain kecuali melacurkan diri gitu tak. Berarti karena mendapatkan uangnya dengan cara yang tidak benar, hasilnya tidak benar. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa muncul kata perintah takwa kepada Allah gitu, setelah perintah memakan makanan yang halal dan thayyib? Karena kita itu pada diperintahkan makan itu bekal dari Allah gitu tak. Biar kita punya tenaga, punya energi, punya modal untuk apa? Untuk bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa muncul kalimat wattaqullah? Karena orang baru bisa bertakwa kepada Allah, Pak, kalau makanannya halalan thayyiba itu. Makanya dulu para sahabat Nabi mereka sering mengoreksi diri mereka ketika mereka itu malas beribadah. Jadi kalau ibadah mereka itu turun, Pak, malas itu jadi malas, itu semangat. Yang pertama kali mereka koreksi adalah makanannya. Ini jangan-jangan makanan saya ada yang tidak halal atau tidak thayyib gitu. Kenapa? Karena makanan itu kan menjadi sumber energi. Kalau makanannya baik, energinya positif, gampang beribadah itu, Pak. Kalau makanannya haram, energinya negatif, berat untuk beribadah. Begitu. Kayak dulu para istri, para sahabat itu suka begini. Wahai suami-suamiku, katanya, kami masih bisa menahan lapar katanya, tapi kami tidak bisa menahan panasnya siksa api neraka. Itu lamun suami naik berangkat kerja teh gitu, Pak. Wahai suamiku, kami bisa menahan lapar, tapi tidak bisa menahan panasnya siksa api neraka. Itu maknanya mereka berpesan kepada suaminya, carilah pekerjaan yang halal dan thayyib. Karena halal dan thayyib itu akan berdampak terhadap keselamatan dan tidaknya di kemudian hari. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi yang mana antum kalian bihi dengannya atau terhadap Allah itu mukminun, beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.